Kita mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tak terhingga. Paling agung dan paling utama yang wajib kita syukuri, jangan sampai kita melalaikannya, adalah atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita mengenal dan kita berusaha untuk senantiasa di atas sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nikmat yang agung pula yang jangan sampai kita lalai untuk mensyukurinya adalah nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Dua nikmat yang betapa banyak manusia luput, ya, mereka lalai dan lupa mensyukuri dua nikmat tersebut, sehingga kadang-kadang menggunakannya untuk hal yang sia-sia, bahkan bisa jadi untuk hal-hal yang di situ terdapat unsur dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan ya, alhamdulillah kita pada malam hari ini pertemukan pada keadaan rupiah, ya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita berkumpulnya di sini adalah untuk kebaikan, untuk kita talabul ilmi, kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan pahala yang besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat tersebut ya, sampai pula kepada keluarga beliau yang beriman, yang bertakwa, ya. Karena ya, di antara keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga ya tidak beriman, tidak bertakwa. Dan nasab ini istilahnya bukanlah jaminan keselamatan bagi seseorang, tapi masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, ya dia harus beramal, ya. Tidak mengandalkan nasab, karena nasab tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Barang siapa yang sedikit amalnya, maka nasab tidak bisa menolongnya. Maka hendaknya kita masing-masing berusaha untuk memperbanyak amal, ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, semoga salawat tersebut sampai juga kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah pertemuan kedua kita, ya, kajian di rumah Pak Unggul, ya, yang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi, ya,
kumpulan hadis yang berisi tentang pokok-pokok agama. 40 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini adalah istilahnya tema-tema penting di dalam agama kita, sehingga penting bagi kita pula untuk mempelajarinya, mengkajinya, dan Masya Allah ini buku yang sangat luar biasa sekali, diterima di semua kalangan kaum muslimin. Bahkan banyak sekali di antara ulama yang mensyarah, menjelaskan kitab kumpulan 40 hadis ini yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Namun kita insya Allah di sini akan banyak mengambil faedah dari penjelasan dari syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala, salah seorang ulama sepuh senior yang tinggal di kota Nabi Madinah, dan dia termasuk salah satu pengisi di Masjid Nabawi kita telah sampaikan sebelumnya. Baik. Dan hadis kedua ini bapak-bapak ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya juga. Disebut juga karena hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga disebut juga An Umar radhiyallahu anhu aidan. Beliau mengatakan, menceritakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi as-sa'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Kata sahabat Umar bin Khattab, dia mengatakan, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, kemudian muncul seorang laki-laki, yang rambutnya sangat syadidu bayadis, bajunya sangat putih, dia memakai baju yang berwarna putih. Kemudian syadidu syawadis sa'r, rambutnya sangat hitam, La yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya bekas-bekas safar, Wala ya'rifuhu minna ahad, tetapi kami tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Artinya orang ini sebenarnya asing, tapi penampilannya sangat luar biasa. Tidak ada bekas safar, seolah-olah dia adalah orang yang mungkin di situ, tapi tidak ada yang mengenalnya. Ini kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, lalu laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya. Ini maksudnya pahanya sendiri, walaupun memang ada istilahnya beberapa penjelasan, ada yang mengatakan meletakkan di pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman insya Allah yang lebih sesuai dengan sopan santun tentu meletakkan di atas pahanya sendiri, pahanya sendiri. Waqal, setelah itu laki-laki itu mengatakan, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, Dan perhatikan, jamaah rahimahullah, beliau di sini laki-laki tersebut memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad, panggilan ya Muhammad. Dan perlu kita ketahui bahwasanya panggilan seperti ini itu termasuk panggilan yang istilahnya kurang sopan, kurang adab, karena langsung memanggil nama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini adalah termasuk perkara yang tidak diperbolehkan ketika memanggil Nabi dengan langsung nama Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sopan santun. Seperti kita di Jawa pun ada kebiasaan memanggil orang tua itu tidak boleh dengan memanggil nama, ini termasuk ada sopan santun.
Cuman ya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ya tadi ya diketahui sampai maksudnya nggak ada orang yang tahu ya, seolah-olah itu kan bukan orang penduduk Madinah, penduduk istilahnya Badui ya, pinggiran kota yang mungkin ya notabene-nya kurang dalam masalah sopan santun ya, kurang dalam masalah sopan santun. Tapi di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya ya hendaknya ketika kita memanggil orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, janganlah memanggil namanya langsung ya, seperti orang tua kita atau guru-guru kita ya, janganlah memanggil namanya secara langsung. Dan ini adab yang hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, kepada ya, istilahnya murid-murid kita. Jangan memanggil orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati dengan namanya secara langsung. Nah ini di sini ya disahkan ya tadi ya, seorang laki-laki yang bukan berasal dari Madinah memanggil Nabi dengan ya Muhammad ya. Bertanya tentang Islam. Lalu Nabi SAW pun menjawab pertanyaan laki-laki tadi. Faqala Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW pun ya, menjawab ya, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini jawaban Nabi SAW tentang Islam, di mana Islam kata beliau adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad ya, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, ya, membayar zakat, ya, mengerjakan puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah tersebut. Ya. Perhatikan ya, Rasulullah bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menyebut di sini dengan amalan-amalan yang nampak bisa dilihat oleh mata manusia atau disebut juga dengan amalan-amalan zahir. Sehingga ya, amalan-amalan tersebut disebut sebagai rukun Islam, ya, sebagai rukun Islam ya, yang meliputi kalimat syahadat yang diucapkan seseorang ya, terutama bagi orang yang dia baru mau masuk Islam, maka dia hendaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Tetapi kalau seorang anak yang dia ya, lahir ya, dari orang tua yang Islam ya, walaupun dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, secara otomatis dia sudah masuk Islam ya. Sehingga tidak perlu istilahnya kayak kebiasaan orang-orang ya, kita sebut di sini ya Nasrani, kan ada istilahnya baptis ya. Walaupun orang tuanya Nasrani, sama-sama Nasrani, anaknya nanti ada pembaptisan ya, ada pembaptisan. Tapi dalam Islam tidak ya. Seorang anak yang lahir dari orang tua yang Muslim, ya secara otomatis dia menjadi seorang Muslim, walaupun tidak ada prosesi pengucapan syahadat yang disaksikan oleh khalayak ramai misalnya, tidak perlu di situ. Secara otomatis sebagai seorang Muslim. Bahkan seandainya seorang anak ini meninggal dunia di masa anak-anaknya atau sebelum dilahirkannya, ya, masih dalam kandungan kemudian meninggal dunia, ya, tapi sudah di jumroh, ya, sudah berusia 4 bulan, ya, apalagi kalau sudah lahir di sini, ya, dia belum balik meninggal dunia, ya, maka secara otomatis dia akan menjadi penghuni surga insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya, bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya nanti, karena dia suci ya, belum pernah melakukan dosa sedikit pun, dan dia adalah sebagai seorang muslim karena lahir dari orang tua yang muslim. Ini keutamaan bagi seorang yang muslim. Berbeda dengan ya, anaknya orang kafir ya, maka ketika dia meninggal dunia sebelum balik ya, atau misalnya sebelum dilahirkan ya, dia meninggal dunia, maka nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan diuji apakah dia termasuk orang yang beriman ataukah tidak ya. Kalau lolos dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi penghuni surga. Kalau tidak, maka dia akan menjadi penghuni neraka ya, bersama orang tuanya yang kafir ya. Ini terkait dengan
anaknya. Ya, ini maksudnya dalam kalimat syahadat, kalau seorang yang lahir dari keluarga muslim tidak perlu ada prosesi pengucapan syahadat secara otomatis. Ya, apalagi ya tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita mesti ya mengucapkan kalimat syahadat ya, terutama dalam sholat kita ya, ketika kita bertasyahud di situ sudah ada pengucapan ya, sehingga termasuk hal yang keliru ya kita singgung sedikit di sini, praktek ketika menikah ya, sang penghulu biasanya ya mengawalinya dengan membaca kalimat syahadat, padahal itu tidak pernah dicontohkan Nabi SAW ketika menikahkan anak-anak beliau maupun para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada ya istilahnya diucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu sebelum diadakan akad nikah. Ini termasuk ya hal-hal yang baru di dalam agama karena tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Memang ya mungkin asal muasalnya muncul hal ini karena ketika ya adanya pernikahan yang mungkin sebelumnya dia tidak beragama Islam ya, kemudian dia menjadi mualaf ya, maka untuk memastikan lagi, untuk menguatkan lagi akhirnya ya harus istilahnya mengucapkan kalimat syahadat. Cuman kalau ini dijadikan ketentuan yang setiap kali ada pernikahan harus ada pengucapan kalimat syahadat, maka ini termasuk ya menyalahi syariat ya. Walaupun kalau dilakukan ya itu tidak terpengaruh istilahnya terhadap kesahan nikah ya, dilakukan tidak dilakukan akad nikah kalau terpenuhi ya sudah sah insyaallah ya, sudah sah insyaallah. Ini terkait dengan kalimat syahadat. Kemudian mengerjakan sholat ya, yang dimaksud di sini tentunya adalah sholat 5 waktu ya, sehari semalam ya. Kemudian membayar zakat bagi orang yang telah terpenuhi syarat-syaratnya, jadi mencapai nisab dan haulnya dan syarat yang lainnya ya. Kemudian berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu ya. Sebentar lagi ya istilahnya ada pelaksanaan ibadah haji yang alhamdulillah ya, sudah banyak ya orang-orang Indonesia yang diberangkatkan ke sana ya, yang qadarullah ya, kalau di zaman sekarang ini kalau mau daftar haji itu perjuangannya berat ya istilahnya. Tidak hanya mampu uangnya saja, mampu fisiknya, tapi juga terkait dengan giliran ya, giliran istilahnya. Kadang-kadang ada orang yang sudah mampu mendaftar tapi gilirannya sudah lama. Ketika tiba giliran ternyata fisiknya sudah lemah atau bahkan bisa jadi sudah ada yang meninggal dunia ya, sudah meninggal dunia karena saking lamanya ya, saking lamanya. Dan ini ya karena pengaruh buruk ya dana talangan haji yang sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk mendaftar haji, padahal secara ya, nyata sebenarnya dia belum mampu ya, belum mampu. Tapi karena tadi ada dalam dana talangan haji, dia istilahnya bisa mengangsur menyicil ya. Yang akhirnya efek buruknya ya tadi antrian haji sangat lama, dan kabarnya ini terjadi di dua negara Islam yang besar, Indonesia dan Malaysia ya. Kalau negara-negara yang lain tidak terlalu ya, sampai misalnya kayak yang dekat dengan kita ya, misalnya ya, Singapura kan gak terlalu banyak ya, Filipina tidak terlalu banyak ya, sehingga kadang-kadang ada yang ngasih tips ya, kalau mau haji cepat pindah dulu ke negara tetangga ya, negara tetangga, nanti berangkat dari negara tetangga karena di sana kuotanya istilahnya masih longgar ya, masih longgar. Tapi ini juga kadang-kadang rawan bermasalah, namanya kita bukan berlokasi di sana ya, berangkat dari sana ya kadang-kadang bermasalah. Baik ya, tapi ya yang jelas ini bahwasanya sesuai dengan kemampuan. Ini jawaban Nabi SAW terkait dengan Islam yang ditanyakan oleh ya, seorang laki-laki tadi ya, dan ini adalah tadi seperti kita sampaikan kata para ulama, amalan-amalan zahir ya, rukun-rukun Islam ini ya, nanti insyaallah akan kita ya, sedikit sampaikan ya, lebih lanjut lagi penjelasan dari Syekh ya, hafizahullah taala. Kemudian ya, dilanjutkan dari sini ya, rahimahullah. Nabi SAW, laki-laki tersebut ketika mendengarkan jawaban Nabi SAW, dia mengatakan, "Qal sadaqta." Benar ya. Tanya, ketika dijawab malah komentari benar ya. Ini sebenarnya kalau
secara asal tindakan yang kurang bagus kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tanya tapi kemudian benarkan, berarti kan seolah-olah dia lagi ngetes ya. Lagi ngetes. Ini termasuk sesuatu yang tidak baik ya. Tapi nanti di sini ada penjelasan ilahnya ya. Ini kenapa kok terjadi seperti ini? Ya, karena ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai. Ya, ada tujuan yang lebih besar yang ingin dicapai. Kemudian para sahabat ya terheran-heran ya, fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran. Tanya kok benerin ya. Tanya kok ngomentari bener ya. Tapi kemudian ya para sahabat tidak langsung komentar ya. Mereka tenang dulu ya. Sampai kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Fakhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Laki-laki itu bertanya kembali. Lalu Nabi SAW pun menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya. Ketika ditanya tentang iman, Nabi SAW bertanya, iman itu adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, ini jawaban Nabi SAW terkait pertanyaan iman. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita lihat jawaban-jawaban beliau SAW ini ya, terkait dengan amalan batin yang mana tidak nampak di hadapan orang lain, atau istilahnya amalan hati ya, amalan hati. Kalau Islam tadi dijawab dengan amalan-amalan zahir, ketika iman dijawab dengan amalan-amalan batin, amalan-amalan yang tersembunyi ya, keimanan kepada Allah, malaikatnya. Ini kan ya hanya kita yang tahu dengan Allah, apakah kita betul-betul beriman ya, dan juga dengan malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan buruk ya. Nah, ini soal ada penjelasan yang sangat bagus sekali terkait dengan rukun iman ini ya. Lalu laki-laki tersebut pun mengatakan sodakta ya, seperti tadi, benar ya. Bertanya tapi kemudian membenarkan. Lalu bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah." Ya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka hadirkanlah perasaan ya, bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Ini penjelasan tentang ihsan ya. Ihsan. Baik, nanti ada penjelasan yang lebih lengkap. Kita bacakan hadis ini sampai akhir dulu. Ya, fa'akhbirni 'anis sa'ah. Lalu laki-laki tersebut pun bertanya kembali, ya, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ya. Maka Nabi SAW pun menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, lalu laki-laki tersebut mengatakan, fa'akhbirni 'an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Ketika hari kiamat Nabi tidak bisa menjawab, maka laki-laki tersebut bertanya tentang tanda-tandanya. Ya. Ya. Maka ketika ditanya tentang tanda-tandanya, Nabi kemudian menjawab, antalidal amatu rabbataha. Budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal 'uratal 'alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian engkau melihat ya, seorang yang dia telanjang ya, tidak memakai alas kaki ya. Li'a asya ya. Wa tarul kufata umrat al-'ala ri'a asya. Dia adalah pengembala kambing ya. Artinya ini adalah gambaran orang miskin, orang tidak mampu ya. Tapi saat itu yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba ya, di dalam membuat bangunan yang tinggi. Sumbang tolak ya. Kemudian ya, laki-laki tersebut pergi dari hadapan Nabi SAW.
Falabistu maliya, ya, falabisa maliya, ya. Dan ya, kemudian ya kami diam sejenak, ya. Sumaqal, lalu Nabi SAW bertanya, ya Umar, ya kepada sahabat Umar, wahai Umar, adadri man lisail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Ya, maka sahabat Umar ketika ditanya hal tersebut, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya laki-laki tersebut adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya, jadi ternyata laki-laki tersebut adalah Jibril, ya, datang dalam bentuk manusia, mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, baik, ini hadis yang lumayan panjang, ya. Kalau anak-anak kita suruh hafal aja mungkin butuh ya perjuangan, ya. Istilahnya kalau saya sendiri kadang pas megang, ya, ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya tidak menyulitkannya. Karena lumayan panjang hadisnya memang, ya. Baik. Tapi hadis ini hadis yang sangat penting sekali, ya, di dalam agama kita, ya. Karena ya, isinya sangat pokok, ya. Di mana di sini Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya, seorang laki-laki tadi yang penampilannya sangat bagus sekali, ya. Rambutnya hitam, bajunya putih bersih, dan dia duduk dengan yang sopan di hadapan Nabi SAW. Ya, walaupun tadi dia memanggil dengan panggilan ya Muhammad, tapi itu ya menandakan bahwasanya itu dia bukan penduduk asli Madinah, ya, bukan ya sahabat Nabi SAW di situ, tapi berasal dari orang luar, ya, orang luar. Baik. Dan yang pertama di sini yang ingin kami sampaikan dan ingin kami tekankan, ya, berdasarkan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin, ya, hafizallahu taala, ya, terkait ya rukun Islam yang pertama, dan di sini beliau nanti hanya menjelaskan tentang syahadat saja. Karena nanti ya, rukun Islam yang lainnya terkait dengan ya, sholat, zakat, puasa, haji akan dijelaskan di hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua pun ya hampir sama, ya, hanya menjelaskan tentang rukun Islam saja. Sehingga di sini nanti ketika Syekh, ya, ketika menjelaskan dari ini, fokus beliau di sini pertama terhadap kalimat syahadatain, ya, kalimat syahadatain. Kita perhatikan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala. Ketika di sini disebutkan, ya, Nabi SAW menjawab ya pertanyaan al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait, ya. In istata'ta ilaihi sabila, ya. Maka di sini berkaitan tentang syahadat, ya. Bahwasanya ya, wa syahadatu an la ilaha illallah maknaha, ya, makna dari syahadat an la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang benar, ya, yang berhak disembah, ya, dengan benar illallah, kecuali Allah. Dan ini makna yang tepat, ya. Adapun penerjemahan yang banyak di masyarakat kita dengan penerjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, ini termasuk penerjemahan yang kurang. Walaupun betul, ya, betul tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau secara makna kan benar, ya, maksudnya yang benar, ya. Hanya kan ada yang kurang di sini, ada yang kurang. Maka yang lebih tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Karena kalau kita hanya menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kita kurang, ya, mendapatkan makna yang diinginkan dari kalimat syahadatain, ya. Karena kalimat syahadat di sini adalah agar kita betul-betul memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, kalau hanya menganggap Allah sebagai Tuhan itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak menjadikan mereka sebagai
umat Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini yang menciptakan alam semesta, ya, yang memberikan rizki, ya, yang menghidupkan mematikan. Mereka paham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan nama istilahnya mereka cari tawassul istilahnya, ya. Tapi kan tidak dibenarkan caranya. Sehingga ada ilah-ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan orang-orang musyrik. Dan tentu syahadat ini kan utamanya tadi, ya, untuk membantah mereka orang-orang musyrik dan orang-orang ahlu kitab yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang lebih tepat penerjemahannya adalah tadi, tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dan tidak pada bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh kemudian mengatakan, dua kalimat syahadat ini menggambarkan akan syarat diterimanya sebuah amal. Syarat diterimanya sebuah amal, yaitu keikhlasan dan juga mutaba'ah. Keikhlasan dan mutaba'ah. Sehingga seseorang yang dia beramal, maka hendaknya dia mengikhlaskan semua ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan itulah yang diinginkan dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Kemudian dia ketika beramal itu ittiba, mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang diinginkan dari kalimat anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah, ya. Dan itulah, ya, bukti bahwasanya dia betul-betul mengimani Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengikuti, ya, Nabi Muhammad SAW, mengimani beliau. Kalau kita tidak mau mengimani beliau, tidak mau mengikuti beliau, ya kita sama saja seperti orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya. Padahal kewajiban semua umat manusia setelah diutusnya Nabi SAW itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, apapun keadaan sebelumnya. Jadi sebelum diutusnya Nabi SAW, sebelum dia mengetahui Nabi Muhammad SAW, bagaimanapun keadaannya, tapi ketika diutus oleh Nabi, diutus kepadanya, ya, atau dia mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, ya wajib mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad, ya, ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, di tangannya, ya. Jadi, ya, demi Allah lah istilahnya mengungkapkannya, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, ya, maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang dia mendengar tentangku, tidaklah seseorang dari umat ini yang mendengar tentangku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, dan dia kemudian meninggal dunia belum beriman kepadamu, ya, belum beriman dengan apa-apa yang aku diutus dengannya, ya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka, ya. Ini intinya kalau orang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Padahal ahlu kitab, ya, seperti Yahudi Nasrani yang di sini yang sudah disebutkan, di dalam kitab-kitab mereka itu telah sangat jelas, ya, sangat nyata dikabarkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan mereka betul-betul mengetahui bagaimana ciri Nabi SAW lebih detail daripada mereka mengetahui ciri anak-anak mereka. Ya, namun ketika telah datang Nabi SAW,
mereka ingkar, mereka menolak. Nah, ini penjelasan yang pertama, bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang muslim menggabungkan antara keikhlasan dan juga mutaba'ah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agar apa yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua di sini tentang rukun iman yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Taala di sini menjelaskan pertama tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana maknanya bahwasanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maksudnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan itu para ulama menjelaskan baik dalam sisi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sisi uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam sisi asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Tetapi jangan sampai salah paham karena orang-orang Nasrani mereka istilahnya mengolok-olok istilahnya orang Islam di sini ketika membagi tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini sama seperti mereka yang istilahnya meyakini ada trinitas di dalam agama mereka. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Tuhan Roh Kudus, atau istilahnya Bunda ada yang mengatakan Roh Kudus, ada yang mengatakan Bunda Maria, istilahnya yang diagung-agungkan, disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kesalahan, tidak benar istilahnya hal tersebut, karena orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini ini hanya sekedar istilahnya perincian saja, penjelasan. Tapi muaranya kan satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rububiyah, kita mengesahkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya kita adalah mengesahkan perbuatan-perbuatan yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah kabarkan itu adalah perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, memberikan rizki, kemudian mengatur jalannya alam semesta ini, mendatangkan manfaat, menolak madarat, menghidupkan, mematikan. Ini kan perbuatan khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa seorang pun itu bersekutu dengannya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mencipta, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikut mengatur jalannya alam semesta ini, tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat selain Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya esahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal tersebut. Jangan sampai kita meyakini atau beranggapan ada selain Allah yang bisa melakukan tadi perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk dari rububiyah. Dan ini diyakini oleh orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Mereka yakin bahwasanya perbuatan-perbuatan tadi itu hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka ketika dalam keadaan genting, disebutkan ketika mereka berada di atas kapal, kemudian terjadi badai, mereka da'allaha mukhlisal lahuddin. Mereka berdoa secara ikhlas, betul-betul berdoa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yakin yang bisa menyelamatkan mereka ketika itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala mereka diselamatkan oleh Allah, sampai ke daratan dengan selamat,
tapi kemudian mereka berbuat syirik kembali, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi poinnya di sini tadi, ketika betul mereka tahu yang bisa ini hanya Allah, yang mereka betul mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan orang musyrik yang juga mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait uluhiyah Allah, maksudnya di sini adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Artinya apa? Kita ketika mengerjakan ibadah apapun itu jenisnya, maka hendaknya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tujukan untuk selain Allah. Dan inilah kesalahan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka dalam hal ini tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika berdoa kepada selain Allah, kepada patung-patung berhala yang walaupun awalnya mereka adalah orang-orang yang salih, tapi ketika mereka berdoa kepada orang-orang salih ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Karena yang berhak didoai, dimintai doa itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Ketika doa yang termasuk ibadah, bahkan doa ini adalah murul ibadah, inti dari ibadah, kalau dibalikkan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semua jenis ibadah apapun itu, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, semua jenis kebaikan, sampai pun senyum, yang merupakan itu sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu semuanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu makna keikhlasan yang hendaknya kita jaga, yakni uluhiyah. Kita mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian terkait dengan asma wa sifat, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, al-husna, dan sifat-sifatnya yang tinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun di sana, karena memang nama dan sifat Allah itu sempurna. Maksudnya adalah di dalam kita menetapkan sebuah nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mencukupkan diri dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai nama atau sifatnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbatu kulli ma asbatahu li nafsihi. Jadi kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengatakan Allah namanya ini, tapi ternyata itu tidak ada dalam Al-Quran. Allah sifatnya ini, tapi ternyata tidak disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Begitu pula yang kedua, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asbatahu lahu Rasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menetapkannya tadi lewat jalur dua tadi. Jadi kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, dan kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam masalah ini keimanan kepada asma wa sifat, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma wa sifat. Tidak boleh bagi kita untuk takyif, tamtsil, kemudian ta'til, dan juga istilahnya tahrif. Apa maksudnya di sini adalah takyif, kita bertanya tentang hakikatnya, bagaimana sih caranya,
terutama ini tentang sifat ya. Sifatnya Allah katanya gini, gimana sih bentuknya? Ya, itu tidak boleh ditanyakan tentang hal tersebut. Kemudian kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Oh, Allah katanya sifatnya ini. Makhluk sifat apa, kalau kayak gitu caranya gini. Kemudian kita samakan caranya. Ini juga tidak boleh ya, dalam menerapkan sifat. Kemudian tahrif, memalingkan maknanya. Allah kok sifatnya gini, enggak mungkin ini kan sifat makhluk ya, sama seperti ini kan, sedangkan makhluk kita kan tidak sempurna ya. Allah masa kayak kita makhluk ya, setelah darinya, maka akhirnya memalingkan. Oh berarti maknanya bukan itu ya, dipalingkan. Atau kemudian taktil, menolak sama sekali ya, tidak mau mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ditolak, diingkari ya, maka ini juga termasuk kesalahan. Tapi hendaknya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan ya, dan mengimani ya, apa yang disebutkan tersebut ya. Dan kita di sini tidak boleh ya, istilahnya tadi membagaimanakan, pertanyaan tentang bagaimana ya, kemudian menyerupakan, memalingkan makna ataupun menolak makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya. Tapi kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan dalam masalah ini ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah ya mengasih rambu-rambu kepada kita semuanya. Tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Artinya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, termasuk kita semuanya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dari sisi unsur namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mengetahui ya, Maha mendengar lagi Maha melihat ya, Maha mengetahui ya, lagi Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, kita manusia juga mendengar. Ya. Kita manusia juga melihat, tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah itu tentu sangat berbeda, karena penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Nah, ini terkait dengan iman kepada Allah yang tadi mencakup 3 hal ya, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Baik. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keimanan kepada malaikat ya. Di sini Syekhul Muhsin ya, Habibullah taala menjelaskan bahwasanya ya, khuliqu minna, para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Jadi dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kita tidak boleh menempatkan malaikat di luar kodratnya. Artinya apa? Yang namanya makhluk berarti tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan seperti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hebatnya, luar biasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, tapi tetap dia adalah makhluk Allah, bukan ilah, bukan Tuhan ya. Dan ya, Allah ciptakan ya, malaikat ini dari cahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan di sini, disebutkan khuliqat al-malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Ya, dan jin diciptakan dari api. Ya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, maksudnya dari panah. Ya. Dan syahid juga di sini adalah bahwasanya malaikat diciptakan dari api, ya, ciptakan dari apinya. Dan malaikat ini makhluk ya, seperti kita semuanya, sehingga jangan sampai kita menjadikan malaikat sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, Syekh di sini menjelaskan bahwasanya malaikat-malaikat itu sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Di antaranya di sini disebutkan wal malaikatu minhum al-muwakkaluna bil wahyi. Ada malaikat-malaikat yang dipasrahi untuk menyampaikan wahyu. Dan ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wal muwakkaluna bil qadr, dan malaikat yang ditugasi untuk mengatur hujan. Wal muwakkaluna bil maut, dan malaikat yang ditugasi ya, untuk mencabut nyawa. Wal muwakkaluna bil arham, dan ditugasi untuk istilahnya meniupkan ruh ke rahim-rahim.
Wal muwakkaluna bil jannah, malaikat-malaikat yang ditugasi itu menjaga surga. Wal muwakkaluna bin nar, menjaga neraka. Wal muwakkaluna bi ghairi dzalik, dan malaikat-malaikat yang ditugas dengan tugas-tugas yang lain yang banyak ya. Karena memang banyak sekali ya dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang malaikat, baik menyebut namanya langsung atau hanya menjelaskan tugas. Dan kita wajib mengimaninya ya. Wajib mengimaninya. Baik ya malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka, nama-nama mereka dan tugas-tugasnya, ataupun malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan tentang mereka. Karena memang jumlah mereka sangat banyak ya, sangat banyak. Pasti akan banyaknya jumlah mereka. Ya, jadi jumlah mereka tidak hanya 10 yang seperti kebanyakan kita hafal di sekolah-sekolah dulu ya, tidak ya, tapi sangat banyak. Salah satu bukti banyaknya adalah di penjelasan hadis tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tatkala Nabi diisrakan ya, dimi'rajkan ya, naik ya ke langit ya. Di sana ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Baitul Ma'mur itu tempat yang dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat. Dan 70.000 malaikat ini kalau sudah keluar tidak masuk lagi. Padahal setiap hari 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar tidak balik lagi. Ini menunjukkan akan saking banyaknya jumlah malaikat. Dan tentu itu ada hikmah ya, yang jadi kita tidak mengetahui tentang jumlah banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti. Sehingga hendaknya kita pun meyakini bahwa jumlah malaikat banyak. Ada yang Allah jelaskan namanya, ada yang Allah jelaskan tugasnya. Kewajiban kita adalah mengimani semuanya bahwasanya mereka adalah makhluk Allah dan tidak boleh kita menyembah mereka karena mereka adalah makhluk. Kemudian, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Maka ya, di sini kita sebagai seorang muslim ya, kata Syaikhul Muhsin hafizahullah taala, yakni kita at-tasdiq wal iqrar bi kulli kitabin anzalahu Allah ala rasulih min rusulih. Kita membenarkan dan menetapkan semua kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, dan kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, maksudnya benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita yakini. Apa-apa yang digambarkan ya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kitab-kitab tersebut ya, kitab ini diturunkan kepada nabi siapa misalnya. Kita harus meyakini betul-betul itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait satu persatunya ya, misalnya Taurat, Injil, Zabur ya, isinya, maka kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita tidak mengimani dan mengamalkan isinya secara rinci. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu menuntut dan menghapus semua syariat nabi-nabi terdahulu dan kita terdahulu. Semuanya dihapus dalam Al-Quran. Seandainya masih ada ditetapkan, berarti itu ya memang ditetapkan dalam Al-Quran. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim, bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ya kita cukup mempelajari apa isi Al-Quran saja. Adapun kitab-kitab terdahulu itu cukup kita mengimani secara global saja, secara umum. Ya betul, itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Tapi kita sebagai seorang muslim ya, kita hanya ya, mempelajari Al-Quran, kemudian memahaminya dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran saja. Tidak perlu kita mempelajari Taurat, Injil, Zabur, kemudian kita mengamalkannya, tidak perlu. Karena itu sudah terhapus. Ya. Apalagi ada hadis Nabi SAW di sini yang menasihati sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala beliau ketika itu kedapatan Nabi SAW sedang membawa Taurat.
yang sedang membuka-buka lembaran Taurat. Kemudian Nabi menghardiknya, kemudian nasihatinya. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Musa itu hidup saat ini, tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Artinya syariatnya Nabi Musa yang terdahulu itu terhapus ya, oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya Nabi Isa alaihissalam yang dikabarkan ya, itu masih hidup dan nanti akan turun kembali di akhir zaman. Ketika turunnya ya, maka Nabi Isa alaihissalam ini mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salat lima waktu, puasa Ramadan, nanti mengajarkan semuanya sesuai dengan syariat ya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ya kita sebagai seorang Muslim cukup belajar Al-Quran saja, yang di situ berisi syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita belajar yang lain. Al-Quran saja enggak betul-betul ya, enggak selesai-selesai. Khatam, baru khatam bacanya bisa jadi, tapi maknanya, kandungannya kita belum menguasai. Ya, ini yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Tidak perlu kita ya, istilahnya nyawa-nyawi Injil ataupun yang lainnya. Kecuali kalau kita seperti ya semisal Dr. Zakir Naik yang memang luar biasa ya, dan memang masya Allah ada maslahat yang besar di situ ketika mempelajari Injil untuk mencari kelemahan, untuk mendakwai orang-orang Nasrani ataupun kitab-kitab yang lain itu tadi berdakwah mengajak mereka agar masuk Islam. Kalau kita posisinya seperti itu nggak masalah, bagus. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu, apalagi ya, kita itu hatinya lemah ya. Bisa jadi ya, syaitan ya, kemudian masuk dan memberikan waswas kepada kita sehingga kita ragu terhadap iman kita. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian bapak-bapak ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya lumayan sudah 8:30. Sedikit kita ya, lanjutkan di sini terkait dengan rasul-rasul ya. Dan terkait dengan keimanan para rasul ya, bahwasanya para rasul ini hanya diutus dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia ya. Jadi para rasul ini ada yang dari kalangan malaikat, ada yang dari kalangan manusia ya. Cuman yang ya, kita di sini ya perlu ketahui dan imani ya terkait dengan kepada manusia, karena kalau malaikat kan gaib. Cuman ada rasul-rasul dari kalangan malaikat yang istilahnya menyampaikan wahyu, terutama tadi seperti malaikat Jibril alaihissalam. Adapun kalangan jin tidak ada rasul sama sekali, nggak ada nabi, tidak ada rasul dari kalangan jin. Ya. Tapi ya mereka ada yang beriman, ada yang istilahnya menyampaikan kepada jin-jin yang lain, tapi hanya sekedar tadi dai saja lah istilahnya kalau bahasa kita manusia. Tapi gak ada yang sebagai rasul di kalangan mereka, karena rasul itu dari kalangan malaikat ataupun manusia saja. Dan kita di sini ya terkait dengan manusia ya. Dan perlu kita ketahui bapak-bapak yang juga dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan gimana kepada rasul ya, bahwasanya mereka adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk menyampaikan syariat yang diturunkan kepada mereka. Mereka adalah manusia yang Allah tugaskan. Artinya mereka seperti kita manusia ya. Kita menghormati mereka, tetapi tidak boleh berlebihan ya, walaupun mereka punya keutamaan, punya keistimewaan, tapi mereka adalah manusia. Tugas mereka adalah menyampaikan syariat, sehingga jangan sampai kita berlebihan tadi sebagaimana pada malaikat ya. Tidak boleh kita menjadikan nabi-nabi, rasul-rasul itu sebagai ilah yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti orang Nasrani yang mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam ya, sebagai sembahan, dan juga misalnya orang-orang Yahudi yang menjadikan Nabi Uzair sebagai sesembahan. Tapi mereka adalah para rasul yang istilahnya Allah tugaskan untuk menyampaikan syariat ya. Dan bahwasanya mereka jumlahnya juga banyak ya.
Walaupun memang ya, para ulama menjelaskan ada 25 nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, jumlah mereka tidak hanya 25 saja. Ya, mereka juga jumlahnya banyak. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ya jumlah para nabi ya, itu ada 124.000. Adapun jumlah rasul itu 315. 315 ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara nabi dan rasul. Sedikit perbedaan antara nabi dan rasul. Di mana secara umum ya, setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Sehingga jumlah nabi itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah rasul. Jumlah nabi lebih banyak daripada jumlah rasul. Ya, sehingga di sini ya, kita meyakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, para nabi dan para rasul tersebut ya. Di antara mereka ada yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya, seperti beberapa nama nabi tadi yang jumlahnya 25, dan juga ya di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga yang disebutkan. Kita mengimani mereka ya, mengimani mereka secara umum tentunya. Adapun terkait dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengimaninya secara rinci ya. Maksudnya apa? Ya, bahwasanya ketika kita mengimani Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mewujudkan beberapa hal ya. Yang pertama, bahwasanya kita hendaknya membenarkan kerasulan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mendustakan ya. Jadi kita harus membenarkan ya, akan kerasulan beliau, dan apa-apa yang datang dari beliau kita harus benarkan, kita harus terima, istilahnya tidak boleh tolak. Kemudian yang kedua, kita mengamalkan, mentaati semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hal kedua yang hendaknya dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ya, bahwasanya tatkala kita mengaku menjadi ya pengikut atau kita mengimani Nabi Muhammad SAW, adalah kita ketika beramal, ya, mengamalkan ibadah, mengamalkan syariat adalah dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita ketika beribadah tapi keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi ya, seandainya Nabi Musa hidup saja, dia ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Musa nanti turun di akhir zaman, itu pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat beliau yang nyata, ya, sebagai pengikut beliau, ya hendaknya kita ketika ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin untuk malam ini kita membahasnya sampai di sini dulu ya, terkait dengan gimana kepada para rasul ya, karena terbatasnya waktu, dan memang ini hadis yang paling panjang kalau sepengetahuan saya di hadis Arba'in An-Nawawi ya. Banyak pelajaran yang sangat penting yang terdapat di dalamnya ya. Insyaallah kita akan ya, sambung ya, pada pertemuan yang akan datang terkait dengan penjelasan hadis kedua ini ya. Apa ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Habibullah Ta'ala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari paling yang awal sekali Pak Ustaz, mudah-mudahan nanti kami lupa ya diluruskan. Tadi kaitannya dengan anak yang usia orang kandungnya itu yang meninggal di bawah usia 7 tahun ya, itu bisa memberi syafaat pada orang tuanya, nanti bisa menolong. Padahal pikiran saya
Anak kecil kan belum bisa berdoa, belum bisa mendoakan orang tuanya. Nah itu mohon penjelasannya yang itu ya Pak Ustadz ya saya apa aja sih anak itu mengapa bisa menolong? Kalau mungkin di surga mungkin iya ya karena tidak punya dosa ya. Tapi kalau membawa saud ini mohon penjelasan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, iman kepada Allah hakikatnya adalah mengesahkan Allah. Artinya tidak membandingkan bahwa Allah sama dengan manusia atau siapapun. Namun banyak ulama, banyak sekarang pelajaran-pelajaran, tapi banyak pula sekarang ini malah seperti zaman dahulu ketika kita belum mengenal agama, masih banyak juga orang yang seolah saya katakan mungkin ya menyebutkan Allah barangkali atau ya bisa disebutkan syirik atau apa musyrik dan sebagainya. Misalnya katakanlah kadang-kadang ada tradisi yang menentang ya, artinya seperti baritan dan sebagainya, yang misalnya membuang makanan, bahkan dulu ada yang kepala kerbau dibuang dan sebagainya. Ini kan seolah-olah tidak percaya kepada Allah gitu. Saya harus membuang ini biar nanti dapat ikan banyak misalnya. Kemudian orang punya hajat pakai pawang, seolah-olah Allah tidak mengatur hujan, nanti pawanglah yang mengatur. Kemudian saya mau hajatan, saya ke dukun misalnya, harinya ini, tanggalnya ini semuanya sekarang banyak sekali. Yang saya tanyakan kok tambah banyak gitu loh ya, padahal pengetahuan ini lewat siapapun, lewat manapun. Sekarang ada di sosmed, ada ustadz banyak juga, tapi kok sulit sekali ya Ustaz. Ini saya melihat seperti itu. Dan saya mohon penjelasannya masih. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Terkait pertanyaan yang pertama ya, bahwasanya anak kecil yang meninggal dunia, dan ini batasannya anak kecil berarti kan sebelum balik ya, sebelum balik, karena seseorang terhitung amalnya baik kebaikan ataupun keburukan kan kalau sudah balik. Jadi ketika ada seorang anak yang meninggal sebelum baliknya, maka tentu mereka dalam keadaan belum dicatat apapun ya, dari kesalahan ya. Artinya mereka masih dalam keadaan suci ya, fitrah ya. Yang mana ya, ketika ada anak yang kecil ya, disebutkan pula di sini ya tentang mereka ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata lahu salasatu minal walad lam yablughul khinsa kana lahu hijaban minan nar aw dakhala al-jannah." Siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik ya. Jadi ada orang tua yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh 3 anaknya, dan ini semuanya belum balik ketika meninggal dunia ya. Kana lahu hijaban minan nar, maka anak itu akan jadi hijab atau tameng baginya dari neraka. Berarti kan penolong ya di sini, akan jadi syafaat ya, sehingga orang tuanya nggak mungkin masuk neraka. Ini ya tentu kalau sama-sama orang tuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak tersebut akan jadi tameng, akan jadi perisai. Ya, au dakhala jannah, atau dia akan masuk surga. Artinya dengan sebab 3 anaknya tadi yang meninggal dunia dalam keadaan belum balik ya, maka bisa jadi mereka akan jadi syafaat bagi orang tuanya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, rahimahullahu taala. Jadi mereka akan jadi syafaatnya. Nanti di sini disebutkan 3 anaknya. 3 anak yang kita meninggal dunia oleh 3 anak kita yang masih kecil-kecil ya, belum balik. Maka bersabarlah, jangan kita istilahnya ya terlampau bersedih sampai kita meratap dan sampai kita tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kufur. Jangan, tapi berharaplah, karena tadi ya, ketika ada 3 anak yang meninggal dunia, mereka akan menjadi perisai kita dari api neraka dan akan memasukkan kita ke dalam surga insyaallah Subhanahu wa taala ya.
Baik, kemudian ya, terkait dengan pertanyaan yang kedua, bahwasanya kenapa kok ya dari dulu sampai sekarang masih banyak kemusyrikan gitu ya Pak ya, intinya di situ. Ya Allah Ta'ala ini sudah sunatullah ya, karena ya dunia ini kan diciptakan senantiasa berpasang-pasangan, ada kebaikan, ada keburukan, dan tentu itu semuanya adalah sebagai ujian bagi kita semua manusia. Ya, kita semuanya itu di situ diuji. Apakah kita mau memilih jalan kebaikan, kebenaran, ataukah kita malah memilih jalan keburukan. Dan tentu insya Allah ya, kalau zaman sekarang itu ya sangat kemungkinannya kecil sekali ya disampaikan bahwasanya tidak sampai dakwah kepada orang tersebut itu sangat kecil ya. Kalau zaman dahulu mungkin yang minim teknologi bisa jadi hidup di pedalaman, jauh dari informasi, nggak sampai ke sana informasi, itu bisa jadi mungkin terjadi sehingga dia dianggap sebagai manusia-manusia yang hidup di zaman fatrah, ada istilahnya seperti itu para ulama menjelaskan. Artinya mereka yang tidak tersentuh risalah, istilahnya tidak tersentuh dakwah dari para nabi dan para rasul. Mereka ahlu fatrah nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keadaannya sama sekarang kan kayaknya sangat kecil sekali kemungkinannya. Orang-orang badui saja istilahnya, mereka hidup di pedalaman kan karena menghindari dakwah ya, sebenarnya sampai dakwah kepada mereka, tapi mereka karena nggak mau menerima, akhirnya mereka lebih memilih hidup di tengah hutan, di pedalaman. Sebenarnya mereka tahu ada dakwah, tapi mereka menolak, tidak mau menerima. Ya maka di sini ya, semuanya tentu sudah sunnatullah ya, memang ada orang-orang yang ya mendapatkan hidayah, ya menerima hidayah sehingga mereka mau menerima agama Islam, syariat Islam. Ada yang mereka istilahnya menolaknya. Yang Islam saja tadi ya ada banyak di antara mereka yang menyimpang, terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak juga ya seperti kita tadi ya, diceritakan bahwasanya ada ya, sedekah bumi atau apa yang istilahnya itu dilakukan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu menjadi tugas kita ya, sebagai saudara-saudara muslim untuk meluruskan ya, istilahnya menasihati agar hendaknya setiap ibadah ya tadi hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat kita ya itu sudah sunatullah, tapi kan kewajiban kita tadi hanya menyampaikan saja, tidak istilahnya perlu berkecil hati. Berarti kayaknya kita nggak ada apa-apanya, misalnya tetap ya kita berusaha untuk tanasuh bil haq ya, tanasuh bis sabr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti gimana? Mungkin barangkali ada yang lain, silakan. Ya, silakan. Tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz bahwa kaum musyrik pada zaman dahulu ketika susah naik di kapal, mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh, saya tidak menyebutkan Allah ya. Tapi setelah diberikan keselamatan, kesenangan, mereka lupa lagi. Nah, kalau saya lihat fenomena sekarang kalau malah berubah, maksudnya beda sekali kan. Kalau sekarang lagi susah juga berbuat syirik, terus waktu bahagia juga berbuat syirik. Apa bisa dikatakan kaum musyrik ya begitu masih mending daripada orang-orang sekarang yang melakukan kesyirikan? Terus pertanyaan yang kedua, tadi sekarang banyak lagi banyak ya ini mereka mengatakan bahwa Allah itu maha keren, Allah itu maha asik karena mereka bahasanya iya sudah dikasihkan kebahagiaan atau diberikan kemudahan yang sangat mudah gitu. Dan yang mengatakan itu teman-teman maksudnya orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu loh, dan ada juga yang sudah punya jabatan. Itu bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya terkait pertama dengan istilahnya keadaan kaum muslimin saat sekarang ini, yang mana kesyirikannya kok tidak hanya dalam saat sempit saja seperti orang ke dalam keadaan longgar saja seperti orang-orang musyrik dahulu ya. Sedangkan kalau orang musyrik dahulu dalam keadaan sempit kan mereka benar-benar mukhlis istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan ini memang ya benar adanya, dan sampai-sampai ya
diucapkan oleh salah seorang ulama bahwasanya musyriknya zaman sekarang itu lebih parah, lebih berat dibandingkan dengan musyrik zaman dahulu. Istilahnya bahwasanya musyrik zaman ini aghlatu syirkan minasa bikinnya atau kama nabi atau kama ulama ya, rahimahullah taala. Jadi orang musyrik zaman sekarang itu keadaannya lebih parah, lebih berat dibandingkan dengan keadaan musyrik zaman dahulu. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ya, Qaidul Arba kalau tidak salah, bahwasanya ya, orang musyrik zaman dahulu itu lebih mending dibandingkan dengan orang musyrik zaman sekarang. Dan bisa jadi ini ya tadi sunatullah juga, karena tidaklah datang sebuah zaman melainkan yang setelahnya itu lebih buruk keadaannya daripada yang sebelumnya. Jadi sunatullah ya, semakin mendekati hari kiamat kan semakin buruk keadaan masyarakat. Tinggal kita mau posisikan di mana ya istilahnya. Apakah kita menjadi orang-orang yang tetap baik, mempertahankan kebaikan, mempertahankan akidah, atau kan menjadi orang-orang yang ikut arus istilahnya dalam keburukan. Nah, tinggal sebut dulu saja. Dan benar adanya memang keadaan musyrik zaman sekarang itu lebih parah. Tidak hanya di masa senang saja, saat sulit pun sekarang tetap mereka berbuat syirik, bahkan lebih. Ya istilahnya kesyirikannya ya, habis bencana malah tadi istilahnya mempersembahkan untuk jin misalnya seperti itu. Kan waliyadzubillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Kemudian terkait dengan ungkapan-ungkapan yang Allah apa tadi keren ya. Sebenarnya kan ini ingin puji Allah Subhanahu wa taala ya. Seman ya dalam puji Allah Subhanahu wa taala ya tadi kita hendaknya mencumpa diri dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebihan, apalagi ada unsur seolah-olah ini ya meremehkan gitu ya. Bahasanya kayak dianggap kayak kita sama manusia ya. Kan tidak tepat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan Maha Agung, Maha Tinggi ya. Istilahnya kita pujinya sesuai dengan keagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan ya bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya istilahnya tanpa ada unsur meremehkan ya, atau menyamakan dengan makhluk ya, tidak boleh ya, di sini. Ya kalaupun dengan terjemahan ya terjemahan yang wajar dipakai oleh ya sesama manusia istilahnya. Kalau itu kan bahasa yang misalnya kayak kurang pas lah ya, bahasa gaul ya, tapi istilahnya terlalu dipaksakan. Padahal cukup dia istilahnya mengucapkan subhanallah kan orang sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Allah Akbar, Allah Maha Tinggi ya, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih ya. Kan cukup dengan kata-kata itu istilahnya. Tidak perlu yang sampai istilahnya bahasanya diubah-ubah dengan bahasa yang kurang pas, kurang etis. Sama manusia aja kita kadang-kadang kurang enak istilahnya menggunakan bahasa itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Walaupun ya tidak salah 100% istilahnya. Cuma hendaknya ya kita ya gunakan bahasa-bahasa yang istilahnya memang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dengan terjemahannya yang biasa dipakai oleh sesama manusia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi silakan, satu lagi. Yang tadi Pak Ustaz, Gitu. yang khususnya misalnya kaitannya dengan misalnya mau punya hajat ya, ini kan orang rata-rata pergi ke orang yang dianggap itu untuk mencari hari yang baik gitu loh. Ini saya pernah mendengar begini, kalau kamu mintanya ke Pak Kiai udah masalah, tapi kalau ke dukun tidak boleh. Nah, ucapan begitu yang apa memang dibenarkan apa tidak ya? Maksudnya yang seperti itu. Kalau kiai boleh, kalau kedukun jangan ya. Iya, terus yang kedua, ini saya memang pernah melakukan kalau yang ini pengalaman pribadi. Dompet hilang, dompet, padahal dalamnya bukan uang lah, uang kan paling sedikit. Yang surat-surat kan yang penting. Kemudian ada yang ngomong gini, dicoba sih jalur kena kiai. Saya memang mencoba sungguh saya melakukan. Nah, pertanyaan saya seperti itu
boleh apa malah justru sirik atau bagaimana ini Pak? Menurut saya penjelasan. Dompetnya ketemu Pak. Ya, Dompetnya ketemu tapi. dompetnya ya atas izin Allah ketemu. Iya, masya Allah. Baik. Terus pertama tadi pertanyaan apa, Pak? Yang pertama Kalau ke dukun apa ke Enggak, ini kalau orang punya hajat orang punya hajat tanya hari ada ke dukun nggak boleh, tapi kalau tanya Terus ini mulai kedua sama pertama itu menyambung ya tadi ya? banyak. Ya untuk yang pertama ya, perlu kita ketahui Bapak-bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada namanya hari sial. Semua hari itu sama. Ya. Tidak ada hari sial. Semuanya itu sama. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluk hidup dan telah mencatatnya dalam kitab Lauh Mahfuz. Apa yang akan kita terima tidak akan meleset, dan apa yang Allah tetapkan meleset dari kita tidak akan mungkin kita terima. Dan tadi terkait dengan hari buruk misalnya anggapan, sehingga kadang-kadang perlu kita untuk tanya tentang hari yang baik misalnya. Ini termasuk kekeliruan, termasuk kesalahan ya. Ya, tinggal ketika kita mau melakukan sesuatu ya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya kita mulai dan kita bertawakal ya, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan ya mendapatkan apa-apa yang sudah kita didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan bertanya seperti itu, apalagi hal gaib yang tentunya berkaitan tentang masa depan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dikatakan ya, baik itu dukun hitam ataupun dukun putih yang notabene ini kiai istilahnya. Ketika seseorang dia mendebak-debak apa yang akan terjadi di masa depan misalnya, ini yang baik buat kamu ya, berdasarkan tadi ramalan ya, istilahnya persangkaan dia, maka ini adalah termasuk perbuatan perdukunan yang terlarang. Bahkan ya, Islam sangat mewanti-wanti agar kita jangan sampai datang ke dukun ya. Karena datang ke dukun ya, apalagi sampai membenarkan, tidak membenarkan saja ini berpengaruh. Sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Apalagi kalau sampai membenarkan ya, maka kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena mengakui ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terkait hari yang ini memang kebiasaan masyarakat kita ya, Indonesia apalagi Jawa, kita ada istilahnya kayak primbon ya. Tetapi dalam Islam tidak ada kekhususan hari-hari, istilahnya tidak ada yang namanya hari naas, hari sial. Ini kadang-kadang yang masih banyak di kampung-kampung, apalagi petani-petani kadang-kadang mau nanam, nanti lihat hari tanggal, oh ini hari naas, nggak jadi nandur. Kadang-kadang seperti itu, atau mau bergian, ini termasuk tatayur. Ya, dan kata Nabi SAW, fa'inna tiyarata syirk, ya. Tiarah ya, perbuatan beranggapan sial atas sesuatu ya, itu adalah termasuk kesyirikan yang hendaknya dijauhi ya. Dan kemudian tadi terkait dengan istilahnya kehilangan, kemudian tanya ke orang, ya sama saja ini istilahnya ya, tidak ada bedanya antara dukun yang benar-benar dukun hitam istilahnya dengan kiai yang istilahnya tapi dukun misalnya, maksudnya dukun tapi sebenarnya casingnya tapi kiai. Ketika dia itu mengaku-ngaku mengetahui hal gaib, ya tentu ini adalah kedustaan. Ya, tentu adalah kedustaan karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya potong loh. Saya nawaitunya ke situ ya memang muaranya ingin ketemu ya, tapi yang jelas begini. Saya kan keimanannya jauh. Saya antara beliau dan saya kan jauh. Sehingga maksud saya beliau untuk saya suruh untuk mendoakan. Mendoakan. Iya kan, agar
mungkin masih rezeki saya bisa kembali gitu. Oh, bukan bertanya nanti di Lawang tempatnya di mana, bukan gimana? Bukan. Oh, bukan. gitu. Saya hanya cerita bahwa saya Iya. kehilangan dompet gini. Tapi beliau ngomong begini, memang yang saya mantap itu ngomong gini. Ini nanti saya bukan karena saya, karena Allah semuanya. Kalau masih rezekinya ketemu. Memang ngomong begitu memang. Iya. Jadi saya karena sudah ada pengalaman, ada orang yang mari mono kayak kiai ini kayak gue gitu. Cuma memang bahasanya seperti itu, Pak Ustaz. Bukan oh iya nanti saya gini, nanti ada satu kemudian nanti ini belayang dan sebagainya dan saya. Oh enggak. Hanya Kalau hanya sekedar istilahnya Iya. ngalap doanya gitu ya istilahnya. Ya. Itu tadi terus ngomong begitu. Ini saya tidak kuasa apa-apa, semua karena Allah. Kalau Allah berkehendak masih rezekinya panjenengan nanti ketemu. Tadi lala memang ketemu. Tapi nggak ada istilahnya. Oh ini tempatnya di sini, ini yang ngambil orang ini misalnya. Enggak. Ya insya Allah kalau yang demikian itu tidak masalah, itu termasuk tawasul yang diperbolehkan. Ya, itu termasuk kita bertawasul dengan doa orang yang saleh, dia mendoakan semoga barangnya Bapak kembali lagi, ya. Itu termasuk sesuatu yang tidak masalah. Tapi kalau tadi istilahnya kayak minta diramalin, ini tolong dompet saya ini di mana misalnya gitu ya, di Terawang misalnya. Maka ini walaupun istilahnya covernya kiai, tapi ya amalnya amal dukun kalau dia melakukan hal tersebut. Tapi kalau hanya tadi masya Allah ya mendoakan, kemudian ya istilahnya ya tadi didoakan kebaikan supaya tadi ya apa yang diinginkan tolong saya doa seperti ini, kemudian dia mendoakan dan alhamdulillah terkabul, yaitu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah tidak termasuk kategori yang syirik tadi yang mendatangi dukun kemudian meminta istilahnya supaya diterawang. Nah, ini termasuk yang tidak seperti itu insya Allah. Wallahu ta'ala alam bismillah. Oh gitu. Tapi ini bukan tema ya. Oh gitu. Ini kejadian maksudnya di suatu tempat kemarin pada waktu sholat Idul Fitri itu imamnya tidak takbir sampai 7 dan 5 kali, tapi dia seperti sholat subuh. Ya. Nah, itu salah. Itu di situ berarti kategori kalau lupa kan biasanya kan cuma mungkin rakaat pertama atau rakaat kedua itu dari rakaat pertama sampai rakaat kedua itu terjadi semuanya. Berarti itu di situ tidak ada sholat id, harus ada pengulangan sholat id atau bagaimana? Satu ya. Yang kedua, pertanyaan saya dalam masalah bermuamalah dengan orang kafir. Kebetulan kejadian kemarin ada tetangga saya yang meninggal karena kecelakaan. Cuma saya hanya sekedar ikut bantu-bantu bersih halamannya, tapi nggak tahunya jenazahnya ditaruh di rumah duka ya, yang di sini. Nah, sebagai bentuk kehadiran saya mau datang itu karena pikir karena dia ditempatkan di rumah duka. Nah di sini tuh ya rumah dukanya orang kafir ya yang di situ. Jadi akhirnya saya nggak datang. Yang saya tanyakan, saya datang itu boleh apa enggak atau bagaimana adab kita dalam hal masalah muamalah dengan tetangga yang kafir itu bagaimana kalau dia dalam kondisi dia duka meninggal itu sementara juga berkata. Masya Allah, barakallahu fiik. Terkait pertama tentang salat Id yang lupa takbir tambahannya, maka perlu kita pahami bahwasanya takbir tambahan ini hukumnya apa, dan takbir tambahan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan, ya, baik sengaja ataupun lupa, insya Allah salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Karena ini takbir zawaid tambahan itu hukumnya sekedar sunnah saja. Maka tanpa takbir tambahan ini insya Allah salatnya tetap sah. Tapi kalau ada takbir tambahan kan semakin sempurna pahalanya insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak masalah. Ya, insya Allah ketika kelupaan atau bahkan bisa jadi sengaja meninggalkan imamnya ya, sebagai barangkali untuk pengajaran biar tahu ini tinggalin nggak apa-apa misalnya kayak gitu ya. Apalagi jelasin setelahnya. Ya kan jamaah kan habis itu mesti resah Karena ya. Apa? Iya. Oh ini kok nggak ada sholat ini kayak sholat subuh kan? Itu memang terjadi. Jadi, insya Allah tapi intinya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena takbir zawaid ini hukumnya sunnah kategorinya. Takbir zawaid ini kategorinya sunnah. Kemudian
Yang kedua ya, terkait istilahnya apa tadi Pak? Apa namanya ketika ada orang kafir yang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan sebagai tetangga misalnya ya. Maka di sini ya, ketika kita ada orang kafir yang meninggal dunia, kita sebagai tetangganya kemudian ya di sini kita mungkin ikut berbela-sungkawa ya. Istilahnya kita mengucapkan bela-sungkawa kepada keluarga yang meninggal dunia, kemudian kita mengucapkan agar mereka istilahnya bersabar, misalnya itu tidak masalah. Atau bahkan ketika kita di situ memberikan bantuan makanan misalnya, ya karena mungkin orang terkena musibah kan sibuk dah mikirin makan kadang-kadang ya. Mereka nggak menyiapkan makanan misalnya untuk diri mereka sendiri, kita sebagai tetangganya mungkin ikut ya memberikan bantuan ya, apalagi kalau mungkin mereka secara ekonomi kurang ya semuanya. Kemudian kita menyantuni mereka misalnya, kalau yang meninggal kebetulan misal kepala rumah tangga ya, kemudian kita menyantuni misalnya, itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting di sini kita tidak mendoakan ampunan untuk orang kafir yang meninggal dunia. Kalau hanya sekedar belasungkawa kita takziah ya, sekedarnya saja ya, untuk ungkapan belasungkawa itu tidak masalah ya, nggak apa-apa ya. Tapi tidak perlu kita sampai istilahnya tadi ya, mendoakan, nggak perlu. Dan ikut prosesi misalnya mereka, upacaranya mereka, nggak perlu ya. Kita cukup tadi ya menampakkan diri ikut belasungkawa sebagai tetangga. Barangkali dengan perbuatan kita akan menjadi pintu hidayah bagi mereka yang masih hidup. Kan bisa jadi kadang-kadang oh masya Allah itu walaupun orang muslim tapi mau kok istilahnya hadir ikut berbelasungkawa, dan itu nggak masalah secara agama. Bahkan kita ngasih bantuan kepada mereka nggak apa-apa insya Allah. Bahkan itu bisa jadi pintu hidayah insya Allah. Jadi tidak apa-apa, boleh, asal jangan sampai mendoakan ya. Karena kalau sudah meninggal dunia kita nggak boleh mendoakan. Kalau masih yang hidup kita doakan yang masih hidup supaya mereka dapat hidayah, bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia nggak perlu mendoakan ampunan. Tapi apa umumnya orang kalau ada meninggal dunia kan kita ikut mendoakan ya. Nah, ini ketika sama orang kafir nggak perlu doakan, nggak perlu doakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa Anda? Kalau dia dikuburkan, boleh nggak kita seorang muslim ikut mengantar ke kuburan? Kuburan. Iya, nggak apa-apa. Oh, dibolehkan. Kan kita ziarah kubur kepada kuburan orang kafir, nggak apa-apa, boleh. Cuman ketika kuburan kafir, kita di situ tuh dimintakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Kita ketika ke kuburan mereka, kita tuh disuruh ngomong, rasain apa, selamat menikmati azab yang pedih, istilahnya kan gitu. Ngomongnya gitu istilahnya. Dan kita ya umumnya kuburan ya kita niat kematian kita juga nanti akan mati ya istilahnya. Tapi jangan mendoakan ampunan. Jangan. Ya tidak diperbolehkan untuk mengantarkan sampai kuburan nggak apa. Tadi suruh mendoakan Fabashirhum bi'adzabin alim. Siapa mendapatkan siksaan. Padahal kalau itu kadang makamnya yang bersamaan, apa boleh maksudnya makam, kan ada makam orang yang di situ ada orang muslim dan orang kafir yang disatukan. Iya. Ya, itu jadi polemik juga istilahnya, seharusnya kan dipisah. Iya. Nah, kalau kita sebagai pihak yang berwenang misalnya di desa itu harusnya memisahkan, melarang dikubur bersama-sama. Istilahnya tidak boleh kuburan seorang muslim dengan orang kafir itu dibarengkan. Karena orang kafir itu jelas diazab, padahal orang muslim kan tidak ya, istilahnya. Maka hendaknya dipisahkan di situ, dan nanti ketika kita ziarah kan ada tuntunan untuk kita mendoakan. Kalau ada orang kafirnya kan jadi masalah, walaupun bisa jadi ya kita niatnya doakan yang muslim saja, yang kafir saya nggak doakan gitu kan bisa. Soalnya alangkah baiknya kalau ternyata ini full muslim semuanya, yang kafir beda tempat. Ini kan lebih pas lagi. Sehingga yang kita doakan tuh betul-betul mereka adalah orang-orang yang muslim ya, ahli diyar ya, memang perlu menghuni kubur di situ. Dan lebih pas lagi. Tapi seandainya kok kita ziarah kubur di situ kok ada kuburannya orang kafir, kemudian kita doakan ya, kita niatkan doa kita untuk orang-orang yang muslim saja. Kata yang muslim saja. Adapun yang orang kafir itu tadi fabashirhum bi'adzabin alim. Kalau pas makamnya di lingkungan pemakaman kafir kan kita mengucapkan mungkin bisa berdoa semacam itu. Tapi kalau kayak contohnya
makam sini juga itu sekarang ada macam campur, ada kafir, ada orang muslim, terus antar cuci juga gitu karena pemakaman umum. Ya kadang-kadang karena mereka orang kafir kan pemakamannya kalau di pemakaman mereka kan mahal biayanya mungkin ya. Iya, jadi juga ada disiapkan di sana di Bilangan kecil, tapi rata-rata kan kadang yang tinggi pas juga kayak kemarin tetangga saya kakaknya pas lagi main di situ terus meninggal. Akhirnya izin sama pengurus makam sini, silakan untuk pemakaman umum kan. Iya. Di makam akhirnya campur. Ya itu yang keliru yang penjaga makamnya. Harus ada istilahnya nasihat ya. Kalau orang kafir itu sebenarnya jangan dikumpulin ya. Kalaupun memang dekat ya dikasih tempat khusus terpisah di situ. Yaitu pemahaman kajian masalah itu juga jarang dilaksanakan. Iya. Makanya memang aku juga pernah dengar waktu kajian Amin Nurbaid memang kuburan makam Islam sama itu memang adanya terpisah. Kaitannya yang tadi Bapak tanyakan masalah Ustaz sebelah itu memang katanya ada kitab yang memang mempelajari masalah ilmu masalah kode kan. Ya karena mereka makanya punya kita. Ya, karena saya kan juga di masyarakat taman saya juga dia sudah ustaz saja, dia padahal ustaz dia ngasih kajian kalau pagi ya. Itu aja dia mau rehat rumah aja ya mama ngapang itu kan. Ya ini itu karena yang misal gali fondasi kan jam 9 kalau sudah datang kumpul orang jam 7 ya saya duduk-duduk tunggu kita bilang. Memang ada pemahaman semacam itu. Ya memang sunatullah yang di situ ya. Semua kan istilahnya kalau kita melihat ya sumber agama kita, agama Islamnya murni di sini nggak ada di dalam Al-Quran atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kita ulama yang muktabar yang menjelaskan tentang ilmu tersebut itu nggak ada istilahnya. Ya, ilmunya itu kan primbon kan kebanyakan ya kita orang Indonesia ya istilahnya tentang hitungan-hitungan angka dan ini qadar Allah masih banyak di negara kita dan ini sebenarnya ya selain merepotkan, memberatkan dan sebenarnya ya tadi ya efeknya terhadap keimanan kita malah yang paling berbahaya ya, karena kita seperti menganggap ada yang bisa mendatangkan sial ya, menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal segala sesuatu ini kan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada istilahnya hari buruk, hari naas ya, semua hari itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tinggal kita ketika mau melakukan sesuatu ya bismillah tawakaltu ala Allah bismillah ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu ta'ala mungkin itu saja kita Bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.